Oke, pada praktikum kali ini praktikum kelima mesin listrik, yaitu dengan percobaan pada VFD, pada motor listrik dengan VFD AT4. Jadi saya perkenalkan dulu, nama saya Nabil Samuesar dengan NIM 3 digit terakhir 066 dari kelompok 2. Nah, di sini saya jelaskan pada praktikum VFD AT4 ini, kita akan mempelajari cara mengendalikan kecepatan motor induksi 3 fasa menggunakan variabel frequency drive dengan input 1 fase. Dengan input 3 fase dengan 232 volt. Kegiatan dimulai dengan pemeriksaan dan pemasangan wiring, yaitu menghubungkan sumber listrik LN ke input VFD atau terminal UVW ke motor dengan konfigurasi delta 232. Setelah itu kamu akan mengatur parameter dasar di panel VFD seperti sumber frekuensi P10, batas frekuensi maksimum minimum P0, P07, serta waktu akselerasi dan deakselerasi P34 dan P42. Lalu setelah pengaturan selesai, kamu akan menjalankan motor dan menguji berbagai fungsi VFD seperti mengubah kecepatan frekuensi sambil mencatat nilai RPM dan arus, menguji arah putaran forward dan reverse, serta menguji rem untuk melihat perbedaan waktu start-stop pada nilai ACC or DEC yang berbeda. Kamu juga akan mencoba fitur jog atau inching untuk menggerakkan motor secara singkat. Semua hasil pengujian direkam dalam video dan dicatat dalam tabel untuk dianalisis. Misalnya bagaimana peningkatan frekuensi menaikkan kecepatan motor atau bagaimana pengaturan rem mengaruhi arus transisi dan jarak berhenti. Oke. Untuk data praktikumnya yang sudah kita ambil, yaitu yang pertama itu ada data pengamatan tentang karakteristik frekuensi RPM dan arus. Dengan aturan frekuensi kita pakai kali 10 ya. Jadi 10, 20 sampai 100. Lalu untuk hasil RPM-nya bisa kita lihat ya, semakin naik ya, yang dari 200 RPM, 500 RPM hingga 2900 RPM. Lalu dengan input ampere-nya itu variasi ya. Ya, untuk range 10 sampai 20 itu input ampere-nya terbilang kecil karena mungkin arus listriknya itu menyesuaikan pada frekuensi, dan arus maksimalnya di 100 Hz itu 0,3 ampere. Lalu yang tadi saya bilang saya keliru, dan di sini kita memakai V input 232. Lalu tabel kedua itu ada uji rem, akselerasi dan akselerasi dengan P12 sama dengan 1. Amati waktu dan start, tunggu steady, amati waktu stop, amati waktu. Lalu di sini ada P34, P42 dan frekuensi hazard, dan kita aturnya nanti sini aja ya. Dan ini karena udah default seperti itu. Nah, sini kita lihat untuk P34 itu dengan 2 kali lipat ya, kali 5 ya. Jadi ditambah 5 sampai 25 seperti itu. Nah, untuk frekuensi utamanya kita tujuan frekuensi point ya, set point frekuensinya itu di 75 Hz. Lalu untuk waktu startnya 0 hingga nanti kita bahas dalam video. Oke. Lalu di sini juga ada hasil grafiknya. Oke, kita lanjut ke video praktikum.
Jadi kita mau mencoba tabel data pengamatan yang pertama ini, yang ini. Nah, ini ada frekuensinya diatur ya dari 10 sampai 100. Nah, cara mengatur frekuensinya gimana? Jadi kalian langsung klik dari default P00 ini, langsung klik program. Kalian bisa atur ke frekuensi dari 10 sampai 100. Nanti kalian tinggal pencet run ini itu. Oke, jadi di sini pada tabel yang kedua, lanjutannya pada tabel yang kedua itu kita pertama itu kita setting dulu pada P-nya kan P34 dan P42. Kita setting ke P34. Sini kita naikkan ke 34. Nah, lalu kita pencet untuk data dan function ini. Nah, ini kita bisa atur ya sesuai untuk modul kan dari 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. Nah, misal kita pakainya 10, lalu kita save. Nah, lalu kita pergi ke P42. Ke P42. Nah, ke P42 kita masuk ke lagi data function. Lalu kita 10 juga sama seperti P35, 34. Lalu kita save lagi. Lalu kita pergi ke program. Lalu kita atur untuk frekuensinya. Nah, di tabel kedua itu kita harus kita disuruh untuk frekuensi pada 75 ya. Ya, sekitar 75 segini. Nah, kalau udah benar kita start. Nah, ini akan memutar. Nah, untuk mengukur nilai ampere dan voltnya, pertama kita ambil dulu alat tang ampernya. Lalu kita hubungkan untuk salah satu kabelnya aja. Misal yang sini. Di sini. Nah, di sini bisa kita lihat ampere di waktu puncak steady-nya ya 75. Nah, lalu saat kita ingin mengukur RPM, kita pakai tachometer. Kita pencet bagian sininya aja, kita arahkan ke tengah, ke arah tengah sini sinarnya. Nah, lalu kita bisa lihat ampernya. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih, sekian, kita stop. Maka dia akan berhenti selama pembagiannya, jadi 75 Hz dibagi 10 ya, seperti itu. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Yang kemarin baterainya habis, jadi saya mau coba untuk yang reverse. Kita ini udah sesuai settingan ya, untuk frekuensi 75. Dan kalau kita cek di program P34 nya itu di 10 sama seperti waktu itu. Lalu di P42 itu juga 10 sama. Nah, lalu kalau sudah kita keluar di sini udah benar 75, lalu kita run untuk kemarin forward, sekarang kita coba untuk reverse. Sini indikator reverse nyala, sini kita jalankan. Nah, di sini bisa dilihat arahnya ke sana ya, terbalik. Nah, kalau dilihat dari arah sini, kalau dilihat dari arah sini dia berlawanan dengan jarum jam. Oke, sekian. Kita lanjut pada settingan jok. Oke, di sini kita bisa lihat untuk jok ya. Sini coba ini kan reverse yang tadi sudah coba reverse. Nah, untuk jok kita pergi ke P86. Lalu kita masuk ke data function. Nah, kita ganti untuk nilai awal itu 5 Hz. Lalu nanti kita coba ganti untuk menaikkannya menjadi sekitar 7 Hz ya. Kita ganti ke forward dulu ininya. Enggak, kita enter dulu. Oke. Lalu kita keluar ke program. Sininya kita buat 50 aja. Terus ininya kita ganti ke forward. Kita run.